Halo Sobat WK, bertemu lagi dengan saya Jonita dalam program Sapa Dokter. Kalau yang biasa-biasanya nih kita udah banyak ngobrol tentang berbagai tema kesehatan. Dan saat ini saya mendatangkan seorang dokter ahli yang kita akan mengupas tuntas tentang virus HMPV atau virus human metapneumovirus yang lagi marak. Yang katanya tuh virus ini tuh lagi banyak beredar di China atau di Cina gitu ya. Dan rumornya kabarnya itu sudah masuk ke Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya apa dan bagaimana virus tersebut, saya sudah mendatangkan tamu spesial saya pada hari ini, dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Carolus Sumarekon Serpong, Dr. Mario Reginald SPP. Halo dokter. Halo Wanita. Apa kabar dok? Baik nih. Dokter saya culik untuk nerangin tentang HMPV gitu ya dok ya. Untung lagi nggak ada pasien ya tadi ya dok. Udah ya. selesai. Udah selesai. Alhamdulillah puji Tuhan. Baik dok, aku tuh pengen tahu karena banyak jujur ya orang tua tuh yang takut anaknya terkena HMPV atau enggak, atau malah sudah terkena, atau gimana sih cirinya gitu, karena ini kan menyerang anak-anak gitu loh dok. Ya. Nah sebenarnya virus ini tuh apa sih dok, bagaimana virus ini terjadi dan bisa yang rumor itu udah bisa sampai ke Indonesia. Silakan dok. Oke, nah sebelum saya lanjut kita mesti tahu dulu nih ya, ini virus apa sih gitu kan Iya ya. dok. Nah HMPV itu adalah Human Metapneumovirus, itu singkatannya, jadi supaya kita tahu. Nah virus ini adalah sebuah virus yang sebenarnya sudah lama diketemukannya. Jadi pertama kali ditemukan di Belanda pada tahun 2001. Oh Jadi gitu. memang jauh virus ini sebelum pandemi coronavirus itu ya dok? Ya betul, dan itu sudah ditemukan di Belanda waktu itu tahun 2001, dan kemudian dianggap virus itu tidak berbahaya saat itu, dan kemudian Tidak berbahaya karena? tidak menimbulkan gejala yang berat. Oh waktu itu. baik. Ya. Oke, kemudian? Dan kemudian baru ngetren atau baru booming lagi itu di 2004, 2024, 2025 ini. Nah itu ada beberapa memang penelitian menunjukkan bahwa ternyata virus ini gejalanya ringan atau tidak menimbulkan gejala sama sekali. Kayak apa tuh dok gejalanya? Nah, biasanya yang paling umum tuh ada dua, batuk dan juga pilek. Nah, beberapa Jadi kayak flu biasa gitu kayak ya flu dok? biasa. Ada juga yang disertai dengan demam. Oh, tapi tidak selalu. Tapi tidak selalu dengan demam, betul. Nah, biasanya gejalanya ringan. Jadi batuk pilek seperti flu-like syndrome. Jadi gejala batuk pilek biasa yang seringkali kan kita di orang Indonesia tuh mengabaikan ya sebenarnya. Flu aja Flu gitu aja ya. gitu ya. Nggak usah tahu pusing. Oke, terus dok. Nah, tapi dengan berkembangnya teknologi zaman sekarang dengan pemeriksaan tertentu, ternyata diketahui bahwa virus ini bisa juga menjadi gejala yang sedang. Contohnya bisa menimbulkan gejala sesak napas. Jadi meningkat lagi gitu Ya, dok ya. Yang tadinya betul. awalnya cuma kayak batuk, pilek dan agak demam, lalu naik grade gitu. Ya, betul. Nah, kenapa bisa timbul sesak napas kalau virus ini ternyata udah menyerang paru kita? Jadi biasanya tuh pada anak-anak dan juga pada pasien dengan usia tua. Kenapa mereka? Karena sistem imunnya tidak sebagus kita yang usia muda ini. Jadi bisa menimbulkan gejala sesak napas biasanya pada anak-anak dan juga pada usia tua. Makanya kita mesti lihat ini virus ini menyerangnya pada siapa. Seperti itu. Baik. Kalau dari kabar yang beredar itu kan menyerangnya terbanyak untuk anak-anak Ya, usia betul. balita terutama ya dok ya. Seperti tadi dokter bilang kan mungkin mereka masih rentan untuk imunnya mereka. Nah, apakah ada mungkin imunisasinya atau apa ya pencegahannya gitu loh dokter? Oke. Supaya maaf nih ya misalnya untuk anak-anak Indonesia itu jangan sampai kena gitu loh dokter. Atau vaksinnya atau mungkin harus minum vitamin apa begitu dok? Oke. Sampai saat ini belum ada vaksin yang khusus mencegah HMPV ini, atau belum ada pengobatan tertentu yang spesifik. Oh, kalau kena virus ini dikasihnya obat ini. Itu tidak ada sampai sekarang. Kenapa? Karena gejalanya yang tadi saya bilang itu biasanya ringan. Kalaupun pada usia anak-anak biasanya di bawah 14 tahun atau pada usia dewasa atau usia lanjut usia biasanya gejalanya mungkin sedang seperti sesak napas, tapi tidak ada pengobatan atau vaksin khusus yang bisa untuk mencegah ataupun mengobati virus ini. Jadi
obat-obatan yang kita berikan hanya bersifat simptomatik, artinya sesuai dengan gejalanya pasien saja. Biasanya kita kasih obat batuk, obat pilek, obat penurun demam, dan juga bisa berupa vitamin atau suplemen yang menambah sistem imun kita. Jadi tujuannya adalah sebenarnya meningkatkan daya tahan Imunnya tubuh dia kita jangan ya, baik. supaya tubuh kita dapat melawan virus itu sendiri. Seperti gitu itu. Ya, Baik, betul. dok, saya tuh masih agak bingung nih. Kalau misalnya nih, tadi kan dokter bilang itu kan lebih banyak gejalanya itu mirip dengan flu, gitu Ya, ya. betul. Bedanya apa sih yang paling spesifik dengan flu? Bahwa ini bukan flu, ini tuh HMPV gitu. Apa dok? Kalau itu tidak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak bisa terdeteksi Sama sekali dengan tidak bisa. detail gitu nggak ya dok? Nggak bisa. Makanya gejala ini kan yang tadi saya bilang, ini hampir mirip atau sama persis dengan flu-like syndrome, gejala batuk pilek biasa. Nah, bedanya apa dok? Bedanya cuman kalau kita melakukan pemeriksaan Lebih lanjut gitu lebih ya, Dok, lanjut. Jadi kita di dalam dunia kedokteran itu ada panel respirasi virus. Di situ kita bisa memeriksa jenis virus apa yang ada di dalam tubuh kita. Contohnya COVID, influenza, human metapneumovirus, virus ini, dan juga virus-virus lainnya. Jadi itu bisa dideteksi. Jadi yang membedakan adalah pemeriksaan ini sebenarnya. Namun memang pemeriksaan ini cukup mahal ya, gitu. Jadi Dan nggak semua rumah sakit dan ya, nggak jangan-jangan semua ya, Dok? rumah sakit Oh, punya. benar ya dok ya? Ya, Nggak semua rumah sakit punya nggak ya? semua rumah sakit punya, hanya di beberapa center tertentu atau laboratorium tertentu yang mempunyai pemeriksaan ini. Dan itu pun hasilnya bisa diketahui setelah 3 kali 24 jam. Oh, gitu. Jadi dalam 3 kali 24 jam baru ketahuan bahwa seseorang terkena virus ini. Tapi apakah itu berguna? Kadang-kadang kita perlu memilih. Maksudnya dalam 3 hari atau 5 hari mungkin pasiennya sudah sembuh. Iya, sebelum Kayak hasilnya flu sudah biasa selesai. Iya. Oke, baik. Baik, jadi gejalanya itu mirip banget dengan flu. Cuma memang nggak bisa ada spesifikasi yang menyebutkan bahwa ini tuh adalah HMPV, itu nggak ada ya, Nggak ada. ya dok ya. Kecuali dengan tadi pemeriksaan laboratorium lebih lanjut ke rumah sakit tertentu, gitu Iya, ya dok ya. betul. Nah, kalau misalnya nih dok, kan banyak tuh orang kalau misalnya kayak saya aja kayak kena flu gitu ya, kayak abis kehujanan kena flu, udahlah gak usah ke dokter lah, udahlah minum obat di warungan aja gitu. Artinya mengabaikan kan, Yeah. gitu loh, nggak terlalu serius menanganinya. Kalau dengan gejala HMPV sendiri, jika ini tidak tertangani dengan serius, itu akan imbasnya apa? Oke. Nah, kalau tidak tertangani dengan baik, yang paling berat adalah sesak napas. Jadi kalau sudah sesak napas, pasien tersebut harus pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Tapi kalau gejalanya hanya batuk pilek, kemudian demam, saya rasa dengan pengobatan simptomatik atau memberikan obat batuk pilek pun sebenarnya sudah cukup. Nah, ini berbeda nih dengan yang namanya yang kita kenal dulu dengan COVID ya. Iya dok. Nah. Nah itu baru mau tanya nih, bahaya mana nih? Gimana dok? Oke, dibanding COVID lebih berbahaya. Mengapa? Satu, karena penyebarannya lebih cepat. Dia bisa menyebar lewat sentuhan tangan. Kalau Oh, HMPV ini hanya berupa aerosol atau ketika seseorang batuk atau bersin. Jadi depan-depanan gini Ya. gitu, Dok, ya. Nah, itu COVID. Kemudian COVID ini gejalanya rata-rata bisa ringan, sedang maupun ada yang berat. Bahkan Itu kalau COVID atau HMPV? COVID ya. COVID Oke, ya. siap. Bahkan pasien-pasien dengan usia muda seperti kita gitu ya, dengan sistem imun yang bagus aja gejalanya masih bisa berat. Kan banyak sekali waktu itu orang-orang muda ya, bukan cuma orang tua saja, tapi orang muda yang Yang meninggal. kena juga. Bahkan sampai meninggal ketika kena COVID. Nah, itu gejalanya bisa berat, dan COVID itu nanti akan menimbulkan bekas di parunya. Seorang pasien itu dapat menimbulkan bekas. Bercak atau gimana dok? Bercak. Bercak ya. Itu yang kita sebut dengan long COVID. Oh baik. Itu. Nah, otomatis COVID ini sebenarnya lebih berbahaya dan menimbulkan kerusakan yang lebih berat dibanding HMPV ini. Untuk organ parunya. Ya, gitu. betul. Kalau HMPV tidak menimbulkan apapun bekas atau meninggalkan jejak gitu ya dok di paru gitu enggak? Bisa saja jika gejalanya sedang, seperti yang tadi saya bilang, kalau ada sesak napas atau kelihatan dari foto toraksnya sudah menimbulkan bercak di parunya, itu akan kelihatan. Tapi rata-rata dia akan membaik Oh, dengan baik. sistem tubuh kita sendiri.
Ya, seperti itu. Baik, itu kan tadi dokter udah nerangin ya detail banget bahwa ternyata HMPV ini agak mirip dengan flu gitu. Cuma bedanya adalah kalau gejalanya lebih tinggi lagi, gejala lebih parah lagi itu dengan tadi tambahannya sesak napas gitu ya, Ya, Dok ya. sesak napas. Nah, sesak napasnya ini hampir sama kayak orang-orang yang asma gitu nggak sih, Dok? Nah, bedanya adalah kalau orang asma biasa kan dia musiman ya. Artinya Iya, kalau kayak ada musim penghujan gini ya, Dok, penghujan atau sedang udara dingin dia akan sesak gitu ya. Atau misalnya ketika seseorang kena debu, dia akan sesaknya timbulnya tiba-tiba. Nah, kalau HMPV ini biasanya dia setelah batuk pilek dia akan mulai sesak tuh. Jadi ada periode waktunya dia akan sesak. Habis itu jika gejalanya membaik atau virusnya sudah mulai mati dan sistem imunnya sudah mulai pulih, sesaknya rata-rata akan menghilang. Oh, hilang dengan sendirinya. Hilang dengan gitu sendirinya ya? tanpa harus pengobatan. Paling yang kita berikan hanya suplementasi oksigen. Kasih Baik. oksigen dia akan lebih membaik. Ya, ya, ya. Seperti itu. Baik, Dok, kalau misalnya ada nggak sih seseorang yang dengan HMPV ini sampai separah itu sampai dirawat di rumah sakit gitu, ada kasus seperti itu nggak sih, Dok? Oke, sampai saat ini ada, cuman tidak banyak. Dan kemudian yang masih menjadi permasalahan memang karena pemeriksaannya belum ke semua orang. Jadi kita tidak tahu apakah seorang pasien ini terkena HMPV atau bukan. Nah, karena Karena mirip keterbatasan flu tadi ya, soalnya, Dok ya. karena orang tidak memeriksakan kan. Jadi kita nggak tahu nih dia kena atau tidak. Nah, tapi karena dianggap virus ini ringan dan tidak berbahaya, jadi pemeriksaan ini bisa saja kita tidak lakukan pemeriksaan, kita berikan obat-obatan sesuai dengan gejala. Jika ternyata memang gejalanya memberat, baru kita akan memikirkan untuk melakukan pemeriksaan tersebut. Oh, baik. Gitu. Jadi memang ada indikasinya untuk kita periksa jenis virus apa yang kena ke pasien tersebut. Kemudian gini, Dok, kalau tadi kan cara penularannya kan menurut dokter ke aerosol itu ya, Ya, kalau betul. face to face gini atau ngobrol tanpa masker dan sebagainya. Selain itu ada lagi nggak sih, Dok, untuk penularannya seperti itu yang mungkin supaya kita bisa cegah gitu. Cuma saya pencegahannya apa sih, Dok, supaya mungkin kalau ada orang lagi batuk ya jangan deket-deket dulu atau gimana menurut dokter? Oke, nah pencegahannya memang yang paling utama ya, yang paling penting untuk memutus rantai penularan virus ini. Nah, yang paling utama dari kita dengan memakai masker. Oh, baik, si penderitanya ya, Dok ya. Dan tentunya. kita yang sehat. Oh, gitu. Iya, karena kan kita tidak tahu, kita tidak bisa memilih. Oh, iya, benar. Apakah teman berarti di sama sebelah dong kayak kita- COVID kemarin Iya. dong, gitu ya? Iya, kan kita Oh, tidak bisa baik. tahu, oh orang di luar sana dia nggak lagi batuk, dia nggak kena virus ini, kan kita tidak tahu. Nah, biasanya saya menyarankan orang-orang untuk memakai masker, terutama ketika dia pergi keluar rumah, dan pada orang-orang yang memang punya komorbid seperti penyakit paru sebelumnya, ada diabetes, dan ada sudah usia juga, itu memang saya sarankan untuk memakai masker. Tapi kalau memang masih usia muda, terus kondisi tubuhnya baik-baik saja, tidak memakai masker pun sebenarnya juga tidak apa-apa. Jadi memang ada orang-orang tertentu yang memang saya edukasi untuk memakai masker ketika keluar ataupun bertemu dengan banyak orang, seperti itu. Baik, karena kan rumornya gini, Dok, beberapa minggu yang lalu tuh kan HMPV ini kan nyebar banget kan, Ya. bahkan sampai ke Singapura dan sebagainya. Takutnya sudah masuk ke Indonesia dan sebagainya, dan nanti takutnya juga seperti COVID itu lagi harus karantina dan sebagainya. Padahal sebenarnya tadi dokter bilang tidak semenakutkan itu. Ya. Gitu ya, Dok ya. Kita bayangannya tuh ekspektasinya udah yang wah nanti karantina lagi gitu kan, di rumah lagi tuh kan kayaknya nggak enak, kasihan lah anak-anak kalau yang harus kayak gitu. Nah, sekarang musim penghujan nih, Dok, Ya. gitu kan. Apa namanya, cuaca juga lagi tidak menentu kayak hati gitu. Jadi dokter punya saran gak sih pencegahan supaya tidak terinfeksi dari HMPV ini? Silakan, dokter. Oke, nah jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa sistem imun tubuh kita adalah yang paling penting ya, gitu. Jadi di tengah musim penghujan ini kita harus menjaga sistem daya tahan tubuh kita dengan contoh makan makanan bergizi, Baik. kemudian jangan suka begadang, gitu ya. Oke. Terus kemudian lebih banyak aktivitas, misalnya dengan olahraga atau minum suplemen vitamin contohnya. Selain itu yang paling penting memang adalah memakai masker. Kemanapun kita pergi sebaiknya disarankan seperti itu. Namun kadang memakai masker tidak lagi menjadi tren ya sekarang ini ya, karena
status pandemi COVID itu sudah dicabut kan dari WHO. Nah, tapi memang penting bagi kita untuk menjaga diri kita dan juga menjaga orang lain, terutama di dalam keluarga kita. Nah, seperti itu yang paling utama untuk mencegah virus HMPV ini berkembang di Indonesia. Seperti itu. Baik, jadi terus kemudian saran dokter nih untuk lingkungan di sekitar kita sendiri tuh gimana dok? Kan kalau misal pencegahan di lingkungan rumah sendiri kan udah pasti ya harus bersih. Tapi kan ketika anak-anak keluar kan kita nggak bisa jagain lingkungan luar gitu loh dokter. Gimana dokter? Nah, oke. Jadi kalau lingkungan luar ini memang sulit ya untuk kita kendalikan gitu. Jadi karena sulit mengendalikan lingkungan luar, yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Kan kadang kita sulit untuk memberitahu orang untuk pakai masker dong. Kadang orang tersebut tidak terima. Atau ketika orang lain ada yang batuk nih, kadang kita sulit tolong ditutup mulutnya ketika batuk kan susah juga ya. Jadi yang bisa kita lakukan ya cuman menghindari, kemudian memakai masker. Tapi memang utamanya menghindari. Itu karena karena ketika kita batuk atau seseorang itu batuk, itu ada ratusan ribu droplet yang keluar dari mulut dia. Dan kita nggak tahu itu aman atau tidak aman. Ada virusnya, ada bakterinya kah? Kita tidak tahu kan. Nah, oleh karena itu yang paling penting adalah hindari ketika ada orang batuk. Itu yang paling penting sebenarnya. Jadi kita harus mencegah dari diri kita sendiri ya. Jadi kalau misalnya ngelihat ada teman atau ada anak kita tetangga yang sakit, ya udahlah anak kita dulu lah yang maskerin dulu gitu, terus kita keluarga gitu. Barulah mereka gitu ya, Dok. Baik, dokter gini. Ini ada pertanyaan yang masuk di kepala saya ya. Kalau tadi dokter bilang kan gejalanya sama nih dengan flu. Kalau misalnya nih kayak ada misalnya anak saya atau siapapun keluarga saya yang kayaknya gejala flu, tapi kita nggak tahu ya ini kan HMPV atau bukan. Lalu kemudian kalau kami berikan obat-obatan yang beredar di pasaran gitu, kira-kira masih aman nggak ya dok? Oke, nah kalau kita berikan obat-obat yang beredar di pasaran gitu ya, sebenarnya tidak masalah. Sesuai dengan gejalanya pasien tersebut ya. Misalnya batuk, kita berikan obat batuk gitu ya. Pilek, kita berikan obat pilek. Demam, kita berikan paracetamol. Itu tuh tidak ada masalah sebenarnya. Masih aman berarti dok? Masih jadi aman. Misalnya P3K di rumah obat-obatan itu masih aman diberikan masih gitu ya dok? Masih bisa kita berikan. Oke, baik. Nah, kalau memang gejalanya memberat, baru kita harus konsultasikan ke dokter. Oh, lebih lanjut ya. Jadi memberat tadi seperti dokter bilang, sudah ada gejala sesak napas gitu ya dok ya? Ya, ataupun memang jika ternyata setelah diberikan obat batuk atau obat pilek kok tidak membaik ya. Nah, berarti kan obat itu tidak sebegitu efektifnya. Nah, dalam jangka waktu berapa lama tuh dok? Nah, kami tuh harus aware. Ini nih kayaknya harus gitu. Gimana dok? Apa nunggu obatnya habis? Kan enggak juga kan? Iya. Gimana dok? Biasanya dalam 5-7 hari. Jadi virus itu lebih cepat mati dalam tubuh kita dibandingkan dengan bakteri. Kalau bakteri dia bisa bertahan sampai 7 hari tanpa kita obatin tuh masih ada. Tapi kalau virus biasanya rentang waktunya lebih cepat. Bisa sampai 3-5 hari. Nah, dok gimana kalau setelah 5 hari kok nggak ada perbaikan ya, kok nggak sembuh-sembuh ya? Nah itu yang mesti kita konsultasikan ke dokter. Jangan-jangan bukan cuma virus doang yang masuk, tapi ada juga bakteri. Nah kalau ada bakteri itu nggak bisa kalau pakai sistem imun kita aja. Itu mesti diberikan antibiotik. Dan itu harus ke dokter. Dan itu harus gitu dari resep dokter, betul. Nah itu yang kadang-kadang kan sulit ya. Atau belum 5 hari ada batuk, berdahak, kemudian demam gitu ya dok? Demam, dahaknya warna kuning atau hijau, itu juga salah satu tanda bahwa sudah terkena infeksi bakteri. Jadi nggak cuma virus doang, tapi dia punya bakterinya juga. Nah itu juga salah satu tanda bahwa kita mesti konsultasikan ke dokter untuk diberikan antibiotik. Jadi nggak bisa tuh di rumah aja nunggu sembuh tuh kadang-kadang sulit ya. Bisa sampai 1 minggu. Baik, jadi tadi toleransinya adalah 5 hari ya dok ya? 5 hari sampai 7 hari. Sekitar 5 gitu hari ya. sampai 7 hari. Baik dokter, terima kasih banget. Dan satu pertanyaan lagi nih, terakhir ya dok ya? Ya, terakhir nih ya. Nanya mulu nih. Dok, kira-kira dokter pernah nggak sih ketemu pasien di Rumah Sakit Sin Carolus Marekon Serpong yang ternyata dia bergejala HMPV ini gitu loh dok?
Sampai saat ini sebenarnya belum. Oh ya, puji Tuhan, alhamdulillah ya. Ya, entah karena kita tidak mendiagnosis sampai ke sana atau memang tidak ada, saya juga tidak tahu ya. Karena kan pemeriksaannya satu mahal dan kemudian lama gitu. Jadi rata-rata saya periksakan. Jadi hanya saya berikan obat-obat atau gejala sesuai dengan keluhannya pasien. Namun saya tidak periksakan lebih lanjut. Oh, Gitu. karena mereka juga setelah dari dokter pun ternyata sembuh gitu ya, Dok? Rata-rata Ya? sih sembuh. Oh, nggak harus balik lagi gitu Ya, ya, Dok ya, dengan betul. gejala yang lebih berat enggak ya? Iya, tidak. Baik, terima kasih dokter untuk penjelasannya dan Ya. Sobat WK, para moms di rumah yang mungkin akan masih kurang puas dengan obrolan kita di sini ya. Boleh lebih lanjut, dokter praktek hari apa aja dan jam berapa aja di Rumah Sakit Carolus Sumarekon Serpong? Silakan dokter. Oke, saya praktek di Rumah Sakit Carolus dari hari Senin sampai hari Sabtu. Senin, Rabu, dan Jumat dari jam 8 sampai jam 10.30. Kemudian Selasa dan Kamis jam 12 sampai jam 3 sore. Kemudian hari Sabtu dari jam 9 sampai jam 1 siang. Wah, full day berarti dokter? Ya, hampir full Wah, day. biasa pengabdiannya, keren lah. Baik sahabat WK, terima kasih sudah menyimak kami berdua. Kita tadi sudah bicara panjang lebar mengenai virus HMPV yang ternyata tidak semenakutkan itu Ya, dok ya. betul. Tapi tetap nggak boleh diabaikan gitu ya dok ya. Ya. Nah, tadi dokter juga kasih tips-tips dan sebagainya. Dan kalau masih belum puas lagi, ingin berkonsultasi lebih lanjut, silakan datang ke Rumah Sakit Sin Carolus Sumarekon Serpong, ketemu dengan Dr. Mario Reginald, spesialis paru. Terima kasih sudah menyimak kami. Saya dengan Joandita pamit undur diri, sampai jumpa.